Timnas bulu tangkis Indonesia gigit jari. Tak satu pun medali mereka bawa pulang dari ajang Asian Games 2022 yang baru saja berakhir 8 Oktober 2023 lalu. Ini capaian terburuk sepanjang bulu tangkis dipertandingkan di Asian Games sejak tahun 1962. PPPBSI di bawah kepengurusan Agung Firman Sampurna menjadi pihak yang paling disorot dan wajib bertanggung jawab. Pemerhati bulu tangkis Profesor Bambang Sumantri Projonegoro berharap PBSI segera mengevaluasi diri, berbenah dan tak menutup mata, sebab Olimpiade 2024 sudah di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat WK dan Tribuners, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer olahraga di Newsroom Tribun News. Kali ini kita akan berbincang dengan Prof. Bambang Sumantri Projonegoro, pemerhati bulu tangkis, perihal kegagalan timnas bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games 2022, di mana untuk pertama kali sejak tahun 1962 timnas bulu tangkis Indonesia gagal membawa pulang satu medali pun. Bukan cuma emas ya, satu medali pun. Karena semua wakil Indonesia gagal di babak perempat final. Baik di nomor perorangan pun beregu. Ya, kita langsung saja ngobrol dengan Prof. Bambang. Bagaimana Anda melihat hasil yang diperoleh timnas bulu tangkis kita, yang mana sejak tahun 62 ini baru pertama kali gagal membawa pulang medali gitu. Bukan hanya emas ya Prof ya, satu medali pun kita nggak bisa dapat. Ya, terima kasih Mas Eko atas kesempatannya. Pertama tentunya ini ya kalau saya anggap suatu tragedi ya. Tragedi karena di setiap Asian Games, kalau kita perhatikan Asian Games paling tidak sejak tahun 70-an ya, ketika bicara kans mendapatkan medali, khususnya medali emas, pasti bulu tangkis itu muncul di awal, ya. Kemudian baru beberapa cabang pada waktu itu, misalkan tenis, tinju, misalkan, dan belakangan kemudian ada angkat besi, panahan dan yang lainnya, ya. Tetapi yang secara konstan itu selalu diharapkan mendulang dan barangkali mengkontribusikan medali emas terbanyak itu selalu bulu tangkis. Dan di sebagian besar Asian Games tujuan itu tercapai, ya. Dan bahkan di Asian Games yang terakhir, ya, artinya sebelum yang di China ini, yaitu 2018, Jakarta, Prof. Ya, 2018 kebetulan kita bahkan mendapatkan medali emas, misalkan dari tunggal putra, ya. Waktu itu kita ingat semua di Istora sangat gembira ketika Jonathan Christie berhasil memenangkan pertarungan mendapatkan medali emas. Kemudian juga di ganda putra misalkan, ya. Jadi tradisi itu berlanjut dan bahkan tidak hanya di Asian Games tapi juga di Olimpik, ya, seperti ditunjukkan pada Olimpik terakhir melalui pasangan Greysia Poli dan Apriani. Nah, kegagalan ini menurut saya tragedi, tapi sebenarnya mohon maaf, itu sudah diprediksi, harusnya sudah bisa diprediksi oleh PBSI sejak sebelumnya. Artinya PBSI, pengurus PBSI, terutama tentunya kepala bidang pembinaan, ya, dan juga pengurus inti, harusnya sudah mulai mendapatkan semacam alarm, ya, mendapatkan semacam sinyal peringatan melihat hasil dari berbagai turnamen perorangan, ya, berbagai turnamen perorangan yang sudah berlangsung katakan selama setahun terakhir, ya. Paling tidak kalau kita merujuk kepada turnamen-turnamen dari sejak bulan Januari tahun ini, terutama ketika hitungan untuk Olimpik mulai, tepatnya di bulan Mei tahun ini, maka kita lihat ada penurunan yang cukup signifikan dari prestasi perorangan, ya. Betul bahwa di Asian Games ada nomor perorangan, ada nomor bergu, ya. Tapi nomor bergu pun juga bukan berarti kita dalam kondisi yang baik-baik saja, ya. Pertama memang di SEA Games kita barangkali masih unggul gitu ya. Tetapi ketika bicara Thomas Cup terakhir, di mana kita kalah sama India, seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi, menjadi alarm bahwa untuk bergu putra misalkan peluangnya juga tidak mudah. Apalagi ketika bicara perorangan, di mana hasil dari tunggal putra, ganda putra
di mana kita selalu menurunkan komposisi pemain yang terbaik, ya di luar tentunya Kevin Marcus yang barangkali belakangan ini sudah jarang aktif bermain lagi. Ternyata hasilnya banyak yang di luar perkiraan. Bahkan yang alarmnya lagi, banyak dari mereka yang sebenarnya statusnya unggulan, baik untuk Fajarian di ganda putra, ya, maupun untuk Anthony Ginting maupun Jonathan Christie di tunggal putra, sering kalah di babak-babak awal dan kadang-kadang kalahnya dari pemain yang rankingnya agak jauh. Ya. Jadi sebenarnya alarm ini sudah ada. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian ketika misalnya Menpora atau KOI menanyakan mengenai target yang bisa dicapai, agak mengherankan ketika PBSI mengajukan 3 medali emas, ya, yang diharapkan datang dari bergu putra, tunggal putra, dan ganda putra. Padahal melihat hasil yang dari Januari tadi, tampaknya 1 dari 3 pun itu juga sudah sangat berat. Dan ternyata hasilnya bahkan lebih buruk dari itu. Ya, tiga-tiganya dan semua nomor akhirnya, termasuk yang tunggal putri, bergu putri, ganda putri, dan ganda campuran, akhirnya tidak menyumbangkan medali. Ya. Jadi secara umum boleh saya katakan ini adalah bukan lagi waktunya sekedar hanya untuk evaluasi, tapi untuk berbenah diri dan kalau perlu melakukan transformasi. Karena bagaimanapun yang terjadi adalah tidak hanya sekedar mengatakan kita tetap maju, tapi yang lain lebih maju lagi. Ya. Tapi yang harus saya katakan sekarang, peta persaingan bulu tangkis dunia dan terutama Asia itu sudah sangat merata, ya, dan Indonesia tidak bisa lagi dikatakan sebagai superior. Masa-masa ketika Indonesia sudah hampir pasti dapat medali, apalagi medali emas, itu sudah berlalu. Jadi memang saatnya untuk kita berbenah dari dasar dan intinya ya kalau pakai bahasa di dalam ilmu ekonomi pembangunan, kita perlu melakukan transformasi untuk pembinaan bulu tangkis Indonesia. Oke, Prof. Sebagai orang yang pernah terlibat di PBSI ya, sebagai Dewan Penasehat di era Ketum Wiranto, ya. Anda melihatnya apa yang perlu dilakukan PBSI, Prof? Karena kegagalan ini ya tadi soal mungkin peak performance pemain ini nggak kejaga karena 2 minggu sebelum Asian Games kan mereka masih harus turun di Hong Kong dan China Open. Ini melihatnya bagaimana, Bro? Ya, tentunya banyak aspek ya. Kalau kita lihat langsung dari strategi bagaimana menjaga peak performance dari pemain, betul sekali kita mungkin harus lebih selektif ketika memilih turnamen. Itu pertama ya, turnamen perorangan yang diikuti. Meskipun namanya turnamen perorangan ya sebenarnya itu hak individu. Tapi karena kita sudah menganut sistem pelatnas sejak lama, berarti hak individu itu tidak 100% ya, tetapi harus disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari negara ya. Dan tampaknya kita memang harus memberikan perhatian lebih kepada multi event ya, baik itu Olimpik, Asian Games, dan barangkali juga SEA Games ya. Tapi saya kalau melihat SEA Games, barangkali kita lebih baik kalau SEA Games fokus kepada pembinaan atlet yang lebih muda. Yeah. Tapi untuk Asian Games dan Olimpik, karena begini, yang tadi saya katakan di awal, ya, prestasi olahraga di Indonesia untuk sampai menjadi yang kuat di Asia maupun dunia, terus terang ini masih merupakan suatu kemewahan. Artinya sangat tidak mudah kita untuk mendapatkan 1 medali perunggu, baik di Asian Games maupun apalagi di Olimpik. Ya. Yeah. Jadi kalau ada olahraga yang memang posisinya sudah di tataran mendapatkan medali, itu harus dijaga benar, ya. Karena olahraga lain belum tentu dapat medali, bulu tangkis sebenarnya hampir pasti bisa dapat medali. Jadi artinya baik dari PBSI-nya sendiri atau barangkali dapat juga message dari KOI, saya nggak tahu dari Kemenpora atau dari KONI, tampaknya perlu berpikir bahwa bulu tangkis ini punya status yang berbeda, ya. Dia tidak bisa disamakan dengan misalkan konteks olahraga tenis di Amerika misalkan. Karena konteks tenis di Amerika itu olahraga individu, dan ketika Amerika butuh individu itu untuk main misalnya di Davis Cup atau di Olimpik, itu terserah individunya mau ikut atau tidak. Nah, Indonesia tidak punya luxury seperti itu. Karena kalau kita membiarkan individunya mau main di Asian Games, Olimpik atau tidak,
takutnya mereka memang lebih memilih untuk main di turnamen yang ada uangnya. Dan Iya. saya yakin para pemain kita tuh punya nilai patriotis yang sangat tinggi, ya. Mereka sangat bangga bisa membela merah putih, tapi ya mereka harus juga diarahkan, ya, sehingga peak performance dan analisa mengenai kekuatan lawan itu difokuskan ketika turnamen yang bergengsi, ya, baik di level bulu tangkisnya seperti Thomas Uber Cup, Sudirman Cup, dan juga kejuaraan dunia, ya. Sedangkan di multi event kembali lagi Asian Games dan Olimpik, ya. Bagaimanapun bendera merah putih ketika berkibar baik di Olimpik maupun Asian Games, kan kita semua melihat dan kita semua bangga terharu kalau merah putih naik ke atas. Dan harusnya bulu tangkis tetap menjaga tradisi itu dengan benar-benar memperhatikan prioritas. Satu hal lagi yang saya perhatikan di dalam manajemen PBSI sendiri, ya saya hanya berharap pengurus PBSI ya yang sekarang yang mendatang itu mencoba untuk seinklusif mungkin, ya. Artinya hilangkan sekat-sekat, oh kamu tuh dari klub A, kamu tuh dari sponsor yang A, ya. Berarti bukan bagian dari kita dan segala macam, ya. Kita benar-benar harus inklusif, karena hanya dengan inklusif itulah kita bisa menjadi yang terkuat, ya, yang menjadi yang kuat lah. Saya menjadi yang terkuat mungkin terlalu berat, ya. Menjadi yang kuat di Asia Tenggara, Asia, maupun juga di dunia. Dan hati-hati, persaingan yang makin rata itu membuat SEA Games saja menjadi tidak mudah bagi kita. Iya. Ya, karena Thailand, saya lihat makin luar biasa, mereka selalu punya talent-talent muda yang muncul dan menjadi pemain kuat, apalagi Malaysia yang memang tradisinya sudah panjang, ya. Dan kadang-kadang Singapura juga bisa membuat persaingan menjadi lebih ramai. Iya, Prof, kalau ngelihat dulu mana ada yang menyebut China Taipei ya, Coach. Ya, Prof. Sekarang udah muncul ganda putrinya, ya, tunggal putri menjadi salah satu yang terbaik. Nah, dan ganda putranya juga udah mulai menyaingi nih. Olimpik kemarin. Ya. Yes. Nah, selanjutnya, Prof. Sekarang sorotan tertuju ke Ketua Umum Agung Firman. Tapi yang baru berbicara adalah Kabid Binpres. Dia menyatakan itu tanggung jawabnya. Nah, seharusnya menurut Prof, bagaimana seorang ketua umum nih? Apakah muncul di depan publik mengakui kegagalannya mungkin? Karena di depan mata kan sudah ada Olimpiade yang mana poinnya terus berjalan selama 1 atau 10 bulan ya ke depan. Nah, ini gimana menurut Prof? Ya. Memang kalau terkait pembinaan, apalagi melihat bagaimana prestasi terakhir, betul sekali kalau Pak Reoni Mainaki selaku Kepala Bidang Pembinaan Prestasi untuk yang muncul ke publik, ya, untuk bicara, tapi mungkin konteksnya Pak Reoni lebih bicara kepada teknis dari pembinaan prestasinya. Artinya beliau bisa mengatakan, oh berarti sistem pembinaan prestasi kita ada yang salah, ya, contohnya kenapa pemain-pemain kita yang notabene punya ranking tinggi, ya, itu kemudian tidak bisa menjaga prestasi secara konsisten. Apa yang salah dengan pembinaan sehingga pemain yang sudah ketahuan bagus malah tidak bisa menjaga prestasi, ya. Itu yang saya perhatikan yang menarik adalah di ganda putra, ya. Begitu Kevin Marcus mulai mengalami masalah karena waktu Marcus cedera, kemudian mereka absen, kan otomatis posisi sebagai ganda putra terkuat di Indonesia itu jatuh ke Fajarian. Ya. Iya. Dan ketika Fajarian sama Kevin Marcus itu koeksis, artinya dua-duanya aktif, kan mereka sering bikin All Indonesian Final dan kadang-kadang Fajarian juga bisa ngalahin Kevin Marcus. Ya. Tapi kenapa ketika Kevin Marcusnya nggak ada, kan kalau pakai logika sederhana, Kevin Marcus nggak ada, Fajarian dong Harusnya. yang langsung jadi terkuat di Indonesia dan di dunia juga gitu ya. Tapi yang terjadi malah kontradiktif, karena Fajarian malah prestasinya jadi menurun. Dan menurunnya nggak kira-kira, ya. Menurunnya itu cukup drastis, dan bahkan sebentar lagi ya posisi dia sebagai ganda putra nomor 1 dunia akan diganti yang kemarin menang Asian Games, yang dari India itu. Ya. Nah, jadi artinya Mas Reoni bisa bicara dari sisi pembinaan dan bagaimana menjaga agar pemain itu konsisten dan punya mental juara. Tetapi tentunya kalau bicara pembinaan menyeluruh,
terhadap bulu tangkis Indonesia, di mana kita juga perhatikan masalah pembinaan dan pembibitan, ya, rekrutmen talent-talent terbaru juga tampaknya tidak mulus, ya, meskipun kita juga sangat apresiasi bahwa Alwi Farhan berhasil menjadi juara dunia junior, ya. Junior. Ini prestasi yang membanggakan, ya. Tapi sekarang tantangannya kepada PBSI secara umum. Sudahkah PBSI punya semacam grand plan cetak biru untuk melakukan yang saya sebut transformasi tadi, ya? Karena apa yang dihadapi hari ini itu tidak bisa diselesaikan dengan business as usual, ya. Kalau dulu mungkin bisa business as usual, karena seperti Anda katakan juga, paling saingan kita ya perhatiin aja China, Korea, Jepang, atau Denmark kalau dari Eropa misalkan. Yang lain-lain, Malaysia lah kadang-kadang. Tapi sekarang, ya seperti Anda bilang, Chinese Taipei itu juga bisa jadi masalah buat kita. Dan tidak hanya di Tai Tzu Ying di tunggal putri, tapi juga di ganda putra melalui Liang Wangchilin. Bahkan jangan lupa tunggal putra, ya, karena si Jojo kan kalahin sama Chu Tinchen, yang padahal dia kalahin waktu Asian Games 2018, ya, di babak final. Nah, jadi saya lihat Taipei makin maju, India juga nggak bisa main-main, ya. Dulu India kita takutkan hanya di tunggal putranya, ya. Tapi sekarang ganda putra India yang Reddy sama Sethi itu tampaknya udah jadi ganda putra yang paling kuat di dunia, ya. Jadi kita tahu-tahu melihat kok semua orang makin hebat. Nah, berarti kita harus benar-benar melihat grand plan kita dari nol. Sudahkah kita adaptif terhadap persaingan terakhir yang ada dalam dunia bulu tangkis? Sudahkah kita tadi inklusif? Sudahkah kita mengajak semua pihak yang punya kemampuan, kompetensi untuk ikut membina bulu tangkis Indonesia untuk sama-sama tidak hanya diskusi di meja, tapi ikut terjun, ya, tidak hanya merekrut, tapi juga membina yang sudah direkrut untuk bisa menjadi mental juara. Karena terus terang saya perhatikan tidak hanya di bulu tangkis, ya, tapi di olahraga Indonesia secara umum, banyak atlet-atlet yang talentnya bagus, ya, ketika masih muda, masih junior, masih di bawah 20 tahun. Tetapi ketika mereka mulai masuk senior, tahu-tahu mereka seret, ya, artinya mereka tidak secemerlang waktu junior. Itu terjadi juga misalnya di sepak bola, mungkin juga cabang olahraga lain, tapi di bulu tangkis juga saya perhatikan itu. Sehingga ketika Thailand sekarang misalnya punya tunggal putra yang bagus, yang bisa level dunia, yaitu Kun Lafut, yang mantan juara dunia junior, kita selama ini belum dapat nih, ya, mantan juara dunia junior yang kemudian bisa membuktikan juga di level senior, ya. Jadi banyak sekali menurut saya PR PBSI untuk mengubah praktek pembinaan prestasi dari yang tadinya business as usual dengan asumsi bahwa Indonesia adalah salah satu dari kekuatan dunia, harus berubah menjadi Indonesia sebagai satu dari negara yang ingin bersaing untuk mendapatkan peluang menjadi juara baik di tingkat dunia maupun di tingkat Asia, ya. Jadi kuncinya kembali memang Kabid Binpres bisa bicara, ya, kita apresiasi bahwa beliau mengaku yang bersalah, bertanggung jawab, ya, itu suatu hal yang luar biasa. Tapi tentunya Ketua Umum juga harus kemudian muncul untuk mengatakan bahwa kita akan melakukan transformasi total terhadap pembinaan bulu tangkis Indonesia, ya. Memang harus paralel. Di satu sisi ada tujuan jangka pendek, meloloskan sebanyak mungkin pemain ke Olimpik 2024 di Paris. Di sisi lain, kita juga jangan hanya berpikir Olimpik 2024, ya. Masih ada Olimpik 2028, masih ada Asian Games 4 tahun lagi, ya, dan masih ada tentunya berbagai macam turnamen. Dan barangkali ya kita waktu itu bangga berhasil kembali ngerebut Piala Thomas setelah berapa tuh 20 tahun kalau nggak salah. Tapi kemudian nggak lama kemudian, setahun kemudian kalah kita sama India. Nah, berarti kita harus kembali lagi gimana caranya kita kembali menjadi salah satu kekuatan dunia. Ya, Prof, salah satu transformasi yang bisa dilakukan gitu. Saya berkaca ke PSSI nih ya, Prof, yang saya tahu gitu. PSSI itu pengurusnya, pengprovnya, askotnya, dan lain-lainnya itu baru muncul ketika kongres. Artinya suaranya digunakan untuk pemilihan. Padahal
normalnya mereka harus menggulirkan kompetisi ketika mereka terpilih sebagai ketua, ya di daerah mereka kompetisi. Jangan apa-apa langsung ke nasional. Nah, Ya. apakah ini terjadi juga di bulu tangkis? Artinya tidak merata pembinaan usia muda yang kontinu di setiap daerah. Jadi nanti puncaknya baru skala nasional, tapi di setiap daerah ya teman-teman bikin dulu sebelum itu ke nasional. Menurut Prof bagaimana? Sebenarnya sih di lingkungan bulu tangkis atau PBSI sudah ada semacam Sirnas ya, salah satunya yang disponsori Jarum, dan juga sekarang ada juga sponsor dari BNI yang berupaya untuk menggerakkan kompetisi di level usia muda ya. Jadi pemain-pemain usia muda yang barangkali punya talent kan nggak bisa hanya modalnya latihan ya, karena latihan yang terbaik adalah ketika bertanding ya. Jadi mereka harus diberikan kesempatan bertanding, dan Sirnas yang ada dan diselenggarakan di berbagai kota, saya perhatikan paling tidak saya mengikuti dari berita, itu sudah mulai berjalan ya, terutama setelah COVID kemarin ya. Jadi sudah ada indikasi yang bagus seperti itu. Tapi barangkali tidak cukup ya, artinya itu adalah hal yang sudah kita lakukan di sejak masa lalu ya. Yang tadi saya katakan, kita menghadapi suasana yang berbeda nih dalam kompetisi persaingan bulu tangkis global. Jadi mau nggak mau, kalau globalnya ini berubah, kita juga harus punya jurus baru gitu ya. Jadi satu sisi Sirnas tetap harus kita dorong, kita perlu mendapatkan sebanyak mungkin talent. Tapi yang kedua, barangkali yang tadi saya singgung mengenai inklusivitas dalam membina bulu tangkis di Indonesia ya, di mana kita kan punya moto berbangsa yang sangat bagus, namanya gotong royong ya. Terus terang, dari sejak mengamati bulu tangkis, baik sebelum zamannya Pak Wiranto maupun sampai sekarang, gotong royong itu belum terlalu kelihatan ya. Kalau masa lalu mungkin ketika kita superior, kita tidak bergotong royong, barangkali masih bisa, karena kita barangkali punya talent yang luar biasa seperti Rudi Hartono di masa lalu atau Susi Susanti misalkan ya. Tetapi ketika kita bicara masa depan, tampaknya tadi superioritas itu tidak bisa lahir begitu saja. Ya, yang namanya talent, ya talent yang sampai bisa menguasai dunia, itu mungkin tidak akan lahir di setiap periode. Ya, dia akan lahir hanya pada waktu-waktu tertentu, dan barangkali juga tidak akan pernah lahir lagi. Ya, nah karena itu kita memang harus punya jurus baru. Nah, gotong royong atau inklusivitas itulah barangkali yang kita kedepankan ya, karena ya terus terang di setiap kali pemilihan pengurus ya, meskipun ini ngurusin olahraga, ngurusin bulu tangkis, kebanggaan nasional, tapi ya kok unsur politiknya banyak kayak amat, politik gitu, ya Prof. Ya artinya politik ya di politik lah, di pilpres kayak di pilkada gitu ya, jangan di pemilihan ketua cabang olahraga ya. Kenapa? Karena bulu tangkis ini tadi, ini semacam luxury bagi bangsa Indonesia. Karena ini olahraga yang sebenarnya sudah pada tataran menghasilkan medali di level Asia maupun dunia. Ya. Jadi memang pembinaannya harus agak beda. Ya. Pembinaannya harus benar-benar berlandaskan pada profesionalisme, dan karena Indonesia bagaimanapun resources-nya terbatas, maka dengan resources-nya terbatas, semua pihak harus dilibatkan, ya, dan harus kompak satu sama lain, ya. Kalau bisa setiap pihak yang merasa punya kemampuan membantu bulu tangkis di Indonesia itu bisa menomorduakan egonya, ya, sehingga tidak selalu melulu menunjukkan yang penting klub saya yang paling depan, yang penting perusahaan saya yang paling terkemuka di dalam bulu tangkis. Tapi kita bicara bagaimana saya sebagai pengusaha yang sudah dapat manfaat dari perekonomian Indonesia itu bisa memberikan sumbangan ya dalam bentuk prestasi olahraga khususnya di bulu tangkis ya. Kuncinya di sana menurut saya, ditambah tentunya pembinaan berbasis klub itu juga harus dikembangkan ya. Tidak semua hanya pelatnas, dan tidak semua pemain yang dikirimkan ke turnamen internasional hanya dari pelatnas atau klub yang mampu ya. Kita harus dorong sebanyak mungkin supaya pembinaan pada level klub itu cukup kuat ya, sehingga kalaupun ada pelatnas ya, barangkali pelatnas tadi untuk tujuan-tujuan yang memang untuk multi event atau turnamen yang sifatnya kayak Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman dan kejuaraan dunia ya. Tapi kalau untuk turnamen perorangan barangkali
ya dari pelatnas cukup mensupervisi, tapi pembinaan ada bagusnya juga didorong dari klub supaya makin banyak klub yang hidup ya, dan tidak semua akhirnya hanya berharap pemainnya masuk pelatnas ya, karena pelatnas itu terus terang bukan satu-satunya, dan saya yakin juga PBSI maupun pemerintah pusat kan punya keterbatasan dalam sumber daya ya. Jadi saatnya untuk inklusif dan ya kembali lagi kepada apa dulu pemahaman dasar kita mengenai gotong royong. Siap. Prof, ini 2 pertanyaan terakhir. Pertama, ketum yang sekarang itu kan memimpin 2020, tapi rangkap jabatan. Artinya dengan kesibukan sebagai ketua BPK ya. Baru di tahun 2022 pensiun. Praktis setahun terakhir kalau mau dibilang fokus ya mungkin di sana gitu. Tapi di perjalanan organisasi kan ada ketua harian, ada ketua bidang dan lain-lain. Nah, ini Prof melihatnya ada ketidaksinkronan atau ada tadi mereka tidak mau inklusif, karena biar bagaimanapun Prof bilang oke, klub menghasilkan pemain, tapi kalau pemilihannya like and dislike agak susah nih Prof. Ya, nah karenanya kita jangan hanya berfokus kepada pelatnas ya, karena ya kita bisa berkaca pada yang paling agak ekstrim adalah Denmark ya. Di Denmark itu nggak ada yang namanya pelatnas ya. Ada memang kayak PBSI-nya Denmark ya. Dan PBSI-nya Denmark juga ya istilahnya baru berfungsi penuh kalau ada turnamen misalkan Thomas Cup, Uber Cup tadi Sudirman ya, dan mungkin juga kalau ada Olimpik dan segala macam ya. Tetapi in general pemain Denmark yang individu-individu itu baik yang tunggal maupun ganda itu ya basisnya adalah mereka sendiri. Jadi mereka benar-benar menjadi pemain profesional dan mereka meng-hire pelatih. Nah, itu macam Hendra Ahsan gitu ya? Ya, semacam yang dilakukan oleh Hendra Ahsan sekarang. Cuman Hendra Ahsan kan juga diikutkan di pelatnas ya, artinya ikut dilatih lah oleh pelatih. Nah, kalau di Denmark maksud saya itu benar-benar kayak mandiri benar, ya. Mandiri benar dan memang kalau kita ditanya Indonesia sama Denmark hebat mana sih? Jawabannya memang masih hebat Indonesia. Tapi Indonesia effortnya luar biasa dengan pelatnas tadi. Ya, sedangkan Denmark bisa menyaingi Indonesia bahkan untuk tunggal putra, Axelsen masih nomor 1 di dunia, bukan karena habis-habisan dari Federasi Bulu Tangkis yang Denmark, tetapi lebih karena upaya dari Axelsen sendiri yang bahkan latihan profesionalnya dilakukan di Dubai, misalkan tidak di Denmark sendiri. Nah, poinnya adalah kenapa nggak kita coba pelajari ya skema yang sudah berhasil di berbagai negara ya. Nah, Denmark mungkin ekstrim, tapi Jepang itu bisa jadi contoh yang baik ya. Jepang itu kan juga tidak memakai model pelatnas yang model kita yang centralized seperti kita. Tapi Jepang itu masih berdasarkan kepada klub ya. Tapi ketika ada turnamen, mereka baru federasinya mengumpulkan pemain-pemain tersebut ya. Nah, jadi kita pelajari skema-skema yang sudah berhasil di negara lain, baik yang dasarnya individu maupun klub, kemudian coba kita terapkan di Indonesia ya. Dan saya yakin ya memang ketua umum barangkali tidak harus mengerti semuanya ya. Ketua umum yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerial untuk menyatukan semua potensi dan kekuatan yang ada di bawahnya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik ya. Jadi ya memang akan sangat baik kalau ketua umum atau pengurus inti dari PBSI itu selalu mencoba tadi inklusif tadi ya, mendapatkan talent dari manapun ya, nggak peduli asal klubnya ya, dan memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pemain-pemain berbakat untuk ikut turnamen ya. Kembali lagi ya, latihan terbaik itu adalah dengan bertanding ya, apalagi untuk olahraga seperti bulu tangkis. Apalagi kalau bulu tangkisnya itu ganda misalkan yang membutuhkan kekompakan dan makin terbiasa antara satu pemain dengan pasangannya ya. Jadi kalau saya melihat di sini ya sebenarnya dalam waktu yang pendek ini Bapak Ketua Umum bisa mendorong agar pembinaan prestasi benar-benar satu difokuskan meloloskan pemain sebanyak mungkin ke Prancis, dan di sisi lain mulai menyiapkan fondasi dari transformasi bulu tangkis Indonesia, khususnya untuk persiapan di
Asian Games 4 tahun lagi maupun di Olimpik 2028 ya. Karena di satu sisi kita harus pikir jangka pendek, yaitu biasa, tapi jangka panjang jangan dilupakan. Jangan sampai kita terbuai, sudah happy dengan jangka pendek, terus kaget ketika jangka panjangnya kita ternyata tahu-tahu kehabisan pemain, atau talent yang kita dapatkan ternyata tidak sebaik untuk persaingan di tingkat global. Baik, Prof. Terakhir, Prof. Oke, semua telah direncanakan, tapi balik lagi ke pemain ya, mental, psikologinya. Nah, ini menurut Prof, apa yang perlu dilakukan PBSI dan pemain itu sendiri kalau melihat tayangan kita, bagaimana dia menata mentalnya, kesiapan dirinya untuk tampil di turnamen terdekatnya, Prof? Ya, kalau menurut saya begini, memang boleh dibilang hampir 100% pelatih yang sekarang aktif di Platnas maupun juga di klub itu mantan pemain. Ya. Nah, tentunya yang pertama bisa menanamkan mental juara dan bagaimana menjaga konsistensi penampilan adalah si pelatih itu. Jadi si pelatih itu tidak hanya fokus kepada taktik strategi di lapangan ketika menghadapi lawan, ya, artinya terutama ketika memberikan briefing sebelum maupun ketika break dari pertandingan. Tapi yang lebih penting, pelatih juga harus pintar, tentunya dipandu oleh pembinaan prestasi untuk membuat setiap pemain itu tahu bagaimana agenda dari kejuaraan yang diikuti dan peak performance yang diharapkan. Ya. Dan kemudian untuk bisa mencapai peak performance atau bisa menjaga prestasi, konsistensi, tentunya harus ada masukan yang barangkali sifatnya non-teknis. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah cara ini masih berhasil atau tidak, tapi di masa tahun 70-an, 80-an, ya mungkin 80-an, 90-an lah tepatnya, itu kalau setiap kali PBSI kirim tim, ya terutama untuk turnamen-turnamen penting dunia, seperti Thomas Cup, Uber Cup, waktu itu Sudirman Cup belum ada, ya, dan terutama juga kejuaraan dunia, itu selalu menyertakan psikolog, ya. Saya ingat salah satunya kebetulan Profesor Singgi Gunarsa yang guru besar psikologi UI misalkan. Orang kan bertanya ngapain sih bawa psikolog, ya? Ya itu salah satunya untuk bisa membuat pemain itu bisa mengatasi gejolak jiwanya. Karena bagaimanapun sebagai pemain sangat manusiawi. Kalau dia stres, dia nervous, atau sebaliknya dia overexcited ya ketika menghadapi turnamen. Atau itu tadi, dia kadang-kadang ada perasaan nganggap enteng pemain lawannya, atau sebaliknya terbebani dengan lawannya. Ya. Nah, harus dimoderasi, satu dengan pengalaman si pelatih, kedua dengan barangkali sentuhan atau intervensi dari psikolog. Ada satu lagi yang barangkali bisa menolong. Saya kira akan bagus PBSI kalau juga melibatkan mantan pemain yang sudah proven, ya, artinya mantan pemain yang pernah menang Olimpik, menang kejuaraan dunia, atau menang All England berkali-kali, ya, untuk bisa memberikan masukan. Jadi tidak harus pelatih, ya, karena belum tentu semuanya punya profesi pelatih. Tapi paling tidak from time to time, ya, ada periode waktu mereka diundang ke Cipayung, atau mereka misalnya satu atau dua pemain yang tadi saya mantan pemain ini diikutkan, ya, misalkan ikut ke Birmingham pas All England atau ikut kemarin ke Fuzhou ya waktu Asian Games misalkan untuk ngasih tahu kalau Asian Games tuh kayak begini loh auranya gitu ya. Kemudian pemain yang sama yang kamu hadapi misalnya di turnamen perorangan itu bisa akan beda kalau di turnamen bergu misalkan ya. Jadi harus siap kalau bergu tuh mainnya harusnya begini. Kamu harus siap mentalnya seperti apa gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ya, pelatih barangkali juga tidak punya pengalaman sekaya itu, dan tidak ada salahnya, ya. Toh mantan itu banyak sekali dari ya mungkin Pak Rudi Hartono udah terlalu tua ya, udah terlalu sepuh. Tapi kan mungkin Christian Hadinata masih aktif, ya. Sampai Chandra Wijaya, sampai Reksi Mainaki, Reksi mungkin lagi ngelatih di luar gitu ya. Tapi saya yakin kita bisa lah menemukan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi bagi pemain aktif untuk bisa menjadi pemain dengan mental juara dan konsisten ya. Kayaknya itu yang kita butuhkan sekarang ya di dalam persaingan yang luar biasa keras ini sekarang.
Yang terpenting ada sharing experience ya, Coach. Jadi Sharing experience dan ya mungkin sifatnya sebagai pendamping gitu. Jadi dia tidak memberikan masukan dari segi pelatih karena kalau dia memberikan masukan teknis juga nanti bentrok sama pelatihnya ya. Ya gampangnya pelatihnya nyuruh smash, dia nyuruh drop shot, itu aja udah bikin bingung pemain. Jadi akan lebih baik kalau pemain pendamping ini atau mantan pemain pendamping ini intinya memberikan masukan terutama khususnya sisi mental ya. Sisi mental sama ini juga strategi bertanding gitu. Kadang-kadang kan ada strategi yang nggak tertulis misalkan kalau kamu kalau lawannya lagi kencang kamu adalah pura-pura pura-pura minta ininya lapangannya di keset di lap ya, atau kamu cari waktu dulu, kamu minta ganti shuttlecock atau segala macam lah ya. Itu hal kecil yang barangkali kalau di dalam turnamen worth it ya untuk pemain-pemain yang muda yang barangkali belum kapasitasnya sebagai juara dunia gitu. Baik, Prof Bambang, terima kasih atas ulasannya. Sebetulnya ada satu yang saya mau tanyakan, terserah Prof mau jawab atau enggak. Dari tadi ulasan penyampaian paparan yang sudah diberikan Prof, ini menunjukkan Prof perhati sekali, peduli sekali dengan badminton Indonesia gitu, selain karena hobi tadi. Tapi izinkan saya tanya, bagaimana jika pengurus-pengurus atau pemilik suara di daerah itu ingin atau menerjemahkan kegagalan ini untuk mengganti pengurus gitu. Nah, bagaimana jika nama Prof yang diusung atau siapapun ya, karena nama Prof pada pemilihan 2020 juga sempat masuk gitu. Ini suara dari Prof bagaimana? Ya, kalau saya intinya begini, sebagai pemerhati tidak hanya bulu tangkis ya, tapi olahraga ya di Indonesia. Kalau Anda misalkan hari ini mendadak nanya misalnya mengenai sepak bola, bisa ya, atau bahkan berenang atau angkat besi pun saya ladenin gitu. Karena memang itu sudah jadi semacam perhatian saya, interest saya terkait pembinaan olahraga di Indonesia ya. Jadi intinya saya kalau memang dibutuhkan atau diperlukan siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik ya bagi pengembangan olahraga khususnya bulu tangkis. Nah, kenapa bulu tangkis? Karena kebetulan itu olahraga yang saya jalani dan kebetulan juga olahraga yang sudah saya ikuti sejak pertama kali bisa ngerti apa itu TV ya. Karena tahun 7 saya ingat pertama kali itu nonton bulu tangkis adalah All England ya, final All England 73 dan juga Thomas Cup 73 di Jakarta ya. Itu acara TV yang kemudian saya ingat sampai sekarang dan itu kemudian membuat saya selalu berusaha untuk mengikuti bulu tangkis ya. Baik Prof, mudah-mudahan ada pembenahan dari PBSI terhadap apa yang terjadi di Asian Games 2022. Kita sangat berharap ya wakil-wakil kita kembali berjaya, merah putih kembali berkibar di panggung internasional. Terima kasih Prof atas waktunya. Ya. Sampai bertemu lagi. Ya, Sobat WK, Tribuners, demikian obrolan kita dengan Prof Bambang Sumantri Brojonegoro terkait hasil timnas bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2022 yang pulang tanpa medali, sebuah capaian terburuk sejak tahun 1962. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.